Selamat pagi, sahabat-sahabat Allah, keluarga besar Happy Source Family. Saya mengucap syukur pagi hari ini bisa bertemu kembali di dalam renungan harian online. Dan saya masih melanjutkan juga kepada topik yang saya bawakan beberapa waktu lalu mengenai akar kepahitan. Dan saat ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Nah, di bagian yang ketiga ini saya masih menggunakan ayat yang sama, yaitu di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, pagi ini kita sampai pada pembahasan bagian ketiga mengenai akar kepahitan. Dan saat ini mari kita berfokus kepada ayat yang baru saja kita baca di bagian B. Jadi kata-katanya berkata seperti ini. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Topik hari ini adalah toksik. Jadi toksik itu artinya, arti harafiahnya adalah racun. Namun dalam penggunaannya sehari-hari, belakangan hari ini gitu, sering kali dihubungkan dengan sesuatu yang merusak. Bisa dalam hubungan pertemanan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi sangat relevan bila salah satu ciri-ciri orang yang memiliki akar pahit di dalam hatinya adalah seseorang yang bersifat toksik di tengah-tengah hubungannya dengan orang lain, karena berdasarkan firman yang kita baca juga bahwa akar pahit itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ada dua hal, ciri-ciri orang yang toksik berkaitan erat dengan akar kepahitan yang ia miliki. Yang pertama, sulit untuk meminta maaf. Yang kedua, penghasut. Nah, mari kita bahas ini satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sulit untuk minta maaf. Pada bagian yang pertama mengenai akar kepahitan, waktu itu saya pernah sampaikan bahwa orang yang mengalami kepahitan bisa kita identifikasi dengan cara ketika kita ajak berbicara orang ini dan membahas tentang orang yang sedang berkonflik dengan dia, maka ia akan berbicara banyak hal mengenai orang tersebut. Dan tentunya tidak ada hal positif yang terlontar keluar dari mulutnya. Kita bisa uji sebenarnya dengan bertanya balik ya kepada orang yang mengalami kepahitan ini. Apakah orang ini sudah pernah meminta maaf? Jawabannya sudah dipastikan bahwa dia tidak akan pernah sudi meminta maaf. Karena ia akan merasa bahwa ia tidak salah. Yang salah adalah orang lain. Dan akan tetap begitu sampai suatu hari dia dijamah oleh kasih Tuhan. Nah, jika hal ini didiamkan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan menjadi karakter yang melekat pada orang tersebut. Akhirnya dalam hal apapun dan dengan siapapun, ia tidak akan mau meminta maaf. Sungguh karakter yang bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa kita harus senantiasa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu bagian yang pertama, sulit untuk meminta maaf. Lalu yang kedua, ciri-ciri orang toksik adalah penghasut. Jelas ya dari firman yang kita baca tadi bahwa akar pahit itu mencemarkan banyak orang. Jadi saudara, orang yang memiliki akar pahit, selain ia sulit meminta maaf, ia akan mulai mencari pembelaan kepada orang lain. Dengan caranya seperti apa? Ya, menjelekkan orang yang sedang berkonflik dengan dia, sudah pasti. Dengan harapan orang lain itu akan mendengarkan dia, dan juga mungkin akhirnya menjadi tidak suka juga atau ikutan benci gitu. Nah, cara yang paling umum dilakukan adalah memposisikan dirinya itu seolah-olah ia adalah korban dari konflik tersebut, atau yang biasa kita sebut dengan istilah playing victim. Nah, orang dengan tipikal seperti ini sangat berbahaya, saudara, karena ia merusak segala jenis hubungan baik yang ada di antara lingkungan pertemanan atau pekerjaannya. Dan orang-orang seperti ini adalah yang kegiatan sehari-harinya hanyalah memperbincangkan orang lain, bergosip, menebar hoax, suka merundung atau bullying,
Hanya karena apa saudara? Karena ada akar kepahitan yang tersimpan di dalam hatinya, membuat ia memiliki karakter yang buruk. Beberapa teman-teman saya ada yang karakternya seperti ini. Dan dalam posisi saat ini ketika arah pembicaraan mereka sudah mulai bergosip atau memperbincangkan atau bahkan menjelekkan orang lain, biasanya saya akan alihkan topiknya atau paling tidak saya tidak akan merespon pembicaraan tersebut karena saya tidak mau terlibat ataupun memberi ruang sedikit gitu di dalam hati saya atau telinga saya untuk mendengar hal-hal yang kurang baik. Yang pasti akhirnya akan merugikan diri saya sendiri pasti. Nah saudara, jika mungkin saat ini kita merasa bahwa beberapa hal yang tadi saya bahas, sebagian besar itu apa yang sedang Anda alami saat ini, di mana Anda menjadi orang yang toksik dalam berhubungan dengan orang lain, mari bertobat saudara, mari minta ampun. Bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar di dalam sebuah konflik. Siapapun yang salah ataupun benar pada dasarnya tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Hiduplah berdamai dengan semua orang, lapangkan dada kita, dan selalu pegang prinsip bahwa hukum tabur tuai itu masih berlaku sampai saat ini. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan orang-orang yang berusaha untuk menjelekkan atau menjatuhkan kita, dan lebih baik kita itu ditekan namun membawa kemuliaan Allah daripada kita melawan namun menyisakan akar pahit di dalam hati kita. Nah puji Tuhan jika saudara bukanlah pribadi yang toksik seperti apa yang sudah kita bahas, dan jika memang seperti itu senantiasa berusahalah menjaga diri kita agar lingkungan kita dan kita sendiri bukan menjadi bagian dari orang-orang yang merusak atau mencemarkan orang lain. Jadilah berkat dan pancarkan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengar pada bagian yang ketiga mengenai akar kepahitan, bagaimana orang yang toksik ini mencemarkan hubungan dengan orang lain. Tuhan, ajar kami dan ingatkan kami kalau kami adalah pribadi yang seperti ini, untuk kami boleh dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kami melepaskan akar kepahitan itu sehingga kami bukan menjadi orang yang mencemarkan, yang selalu negatif di tengah-tengah hubungan dengan semua orang Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan kami justru kemuliaan Allah yang terpancar, kami yang membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu akan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seorang penulis, Rodolfo Peon, pernah berkata seperti ini. Kita semua memiliki orang-orang toksik di sekitar kita yang membuat hidup kita sengsara. Pada hari kita mengeluarkan mereka dari kehidupan kita, kita semua akan menjadi orang yang lebih baik, termasuk mereka. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.